Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Yulia Badi dengan NIM 27030253726. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Kebakalan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 4 fase B dengan materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Selamat menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabahul khair. Sabahul khair. Kaifa halukum? Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, salah satu memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Salah satu menjadi dirijen. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Al-Kafirun, coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Ya, surat Al-Kafirun ini terdiri dari berapa ayat? 6 ayat ya. Nah, kenapa Pak Guru memperlihatkan surat Al-Kafirun? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu? Surat Al-Kafirun itu berisi tentang toleransi. Apa? Toleransi. Ya, insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai toleransi. Ada yang tahu toleransi itu apa? Ada yang tahu? Nah, Pak Guru akan menjelaskan sedikit ya. Nah, di sini kita akan belajar yang pertama itu peserta didik mampu menyebutkan arti dari keragaman dengan bantuan buku panduan dengan minimal 90% akurasi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada 4. Keragaman itu apa? Berarti bermacam-macam agama yang ada di Indonesia. Jadi kita belajar untuk toleransi, menghargai keragaman. Kemudian yang kedua, menjelaskan keragaman. Apa sih yang dimaksud keragaman? Nah, itu keragaman. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis ajaran kebaikan dari agama Islam. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru cek dulu ya, ice breaking. Tepuk 1. Tepuk 2. Ada yang ngantuk? Tepuk 3. Tepuk 4. Ayo, nah itu sekali berarti ngantuk ya. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, siap belajar? Oke.
indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Yang pertama ada apa? Keragaman sebagai sunatullah. Nah, keragaman sebagai sunatullah. Ada yang tahu sunatullah itu seperti apa? Nah, keragaman sebagai sunatullah itu adalah yang ada di dunia ini, Allah ciptakan sesuatu itu beraneka ragam. Itu yang disebut sunatullah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya yang ada di dunia ini pasti beraneka ragam. Nah, yang ketiga apa? Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda. Nah, saling menghargai dan menghormati orang yang berbeda. Maksudnya apa? Kita kepada teman kita yang mungkin apa? Yang mungkin berbeda agama, kita menghormati. Kemudian kita mungkin dari berbeda suku. Beda suku itu tahu? Suku itu misalkan kamu orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Papua, ada orang Kalimantan. Kita saling menghormati, menghargai apapun jenis kelamin mereka, suku dari mana, bahasa mereka, kita menghargai mereka. Kenapa? Karena sunatullah yaitu yang diberikan oleh Allah keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semuanya beraneka ragam, bermacam-macam. Tidak ada orang itu sama semuanya, ya. Di dunia ini mukanya berbeda, beda wajahnya berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda, warna kulitnya berbeda-beda, tinggi rendah juga berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru nanti akan memutarkan sebuah video ya. Nah, video pembelajaran kelas 4 fase B ini yaitu tentang indahnya menghargai keragaman, saling menghargai dalam keberagaman. Nah, ini maksudnya apa? Berarti kita itu mencoba untuk belajar bagaimana kita dalam menghargai keanekaragaman. Sebisa mungkin kita mencoba untuk menghargai teman kita yang ada di sekolah, yang ada di rumah, yang ada di mana lagi? Tempat ngaji TPQ ya. Kenapa? Karena teman-teman kita adalah saudara-saudara kita. Di sini yang punya teman di rumah tapi teman di sekolah juga, Cung, coba angkat tangan. Ada 1, 2, oke. Ada ya? Ada teman rumah, ada teman sekolah juga ya? Ada. Terus teman ngaji, yang satu teman ngaji ada? Ada. Oke. Jadi ada ya, ada satu teman ngaji, teman sekolah juga. Makanya kita saling menghargai keberagaman itu. Mengapa? Nah, karena Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan keberagaman di sini. Kita memiliki berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya yang berbeda. Misalnya ada orang Jawa, Sunda, Batak, dan banyak suku lainnya. Masing-masing dengan bahasa dan adat istiadatnya sendiri. Setiap daerah di Indonesia punya makanan khas dan cara merayakan hari-hari besar yang unik. Meskipun kita berbeda-beda, semua orang di Indonesia hidup berdampingan dengan saling menghargai satu sama lain. Keberagaman ini membuat Indonesia menjadi negara yang penuh warna dan menarik. Menurutmu apa saja bentuk keragaman di sekitarmu? Apa coba? Hal yang berbeda dari kamu mungkin sama dengan temanmu. Apa contohnya? Yang tahu contohnya menurut kamu apa saja bentuk keragaman di sekitarmu? Ya. Warna kulit. Warna kulit di mana? Misal di sekolahan apa di tempat ngaji atau di mana? Di sekolahan. Di sekolahan. Warna kulit ya, itu termasuk ke keragaman. Ya, betul. Satu lagi. Ya, Tinggi silakan. badan. Tinggi badan. Ya. Oh, bertemu dengan siapa tinggi badan yang berbeda? Teman. Di sekolahan. Di sekolahan. Oke. Berarti itu termasuk ke keragaman, yaitu dari tinggi badan. Ada yang tinggi, ada yang lebih pendek atau lebih rendah. Oke, beri tepuk tangan untuk Gania. Terus ada lagi yang mau menyampaikan, coba. Ya, Rahes. Berbeda suku. Berbeda suku. Contohnya suku apa dengan suku apa? Suku Jawa dengan suku mana? Sunda. Sunda. Ya, boleh. Kamu pernah bertemu dengan berbeda suku? Pernah. Pernah di mana? Di dekat rumah. Oh ya, dekat rumah. Oh, berarti di lingkungan rumah. Boleh. Beri tepuk tangan untuk Rahes.
Oke, jadi yang namanya keragaman sebagai sunatullah, keberagaman artinya banyaknya perbedaan yang ada di sekitar kita. Seperti perbedaan suku, bahasa, warna kulit, dan budaya. Tadi betul ya yang disampaikan teman-teman kamu, bahwasanya di sekolah atau mungkin teman yang berbeda di lingkungan rumah, itu berarti sudah termasuk dengan keragaman sebagai sunatullah. Nah, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menjelaskan bahwasannya tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya manusia saling mengenal dan memahami satu sama lain. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Jadi tidak ada yang namanya lahir sudah langsung mengenal, tetapi manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam adalah ajaran kebaikan dalam Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap baik dan adil kepada sesama manusia. Beberapa prinsip utama dalam Islam tentang kebaikan meliputi kasih sayang, keadilan, saling menghormati, kejujuran. Kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik. Jadi kalau sama teman itu berbuat baik adalah suatu hal yang diperintahkan. Oke. Selain Islam, banyak agama dan kepercayaan juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi selain agama Islam pun mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dari kitab-kitab mereka. Jadi ada agama apa saja di Indonesia? Islam, terus Kristen, apa lagi? Katolik, terus Buddha, Konghucu, satu lagi apa? Hindu, ya betul. Berarti ada berapa? Ada 6, ya ada 6. Nah, saling menghormati dan saling menghargai ke seseorang yang berbeda. Dalam hari ini menghargai juga disebut dengan tasamuh. Apa? Tasamuh. Tasamuh itu saling menghargai. Intinya sebagai seorang manusia, kita diciptakan untuk saling menghargai, atau di dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan tasamuh. Oke, nanti kita akan belajar mengenai ini. Setelah ini kita akan diskusi kelompok. Oke, Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik setiap kelompok ya. Ini sudah sesuai kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, kelompok 1 Pak Guru kasih nama kelompok Abu Bakar, kelompok 2 kelompok Usman, kelompok 3 kemudian kelompok Umar, kelompok 4 kelompok Ali. Nah, sudah mendapatkan lembar semua? Sudah. Oke. Boleh dimulai mengerjakan dengan teman-teman kamu diskusi. Oke, nah sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Sekarang Pak Guru meminta dari kelompok Umar untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, 3 anak langsung maju.
Beri tepuk tangan untuk kelompok Usman bin Affan. Ya, terima kasih atas presentasinya tadi. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Yang tadi intinya kesimpulannya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk bertoleransi antar umat beragama yang terdapat dalam surat Al-Kafirun, dan yang satu surat apa? Al-Hujurat ayat berapa? 13. Yang ininya tadi kelompok Abu Bakar menjelaskan toleransi tentang apa? Ya, suku dan belajar bahasa. Betul. Umar tentang apa? Ya, tentang agama, umat beragama. Usman? Hobi ya, hobi yang berbeda-beda. Kelompok Ali? Tentang makanan khas daerah ya. Jadi intinya setiap sesuatu itu pasti berbeda-beda. Kita diperintahkan untuk saling menghargai, saling menghormati, bertoleransi kepada semua orang. Entah agamanya, entah sukunya, makanan khasnya, hobi, bahkan dari bahasa maupun apa? Maupun daerah yang ditinggalinya. Kita diperintahkan untuk bersikap menghargai dan menghormati antar suku beragama. Nah, sebelum kita cukupkan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru ada tepuk toleransi. Ini ya. Ini untuk mengingatkan kita pentingnya bertoleransi antar umat beragama. Nah, Pak Guru dulu nanti ditirukan ya. Tepuk toleransi. Di Indonesia 6 agamanya. Islam, Katolik, juga Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Bisa? Kayak kita coba baca bersama ya, sambil tepuk. Bisa ya? 1, 2, 3. Tepuk toleransi. Di Indonesia 6 agamanya. Islam, Katolik, juga Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Coba lebih kompak lagi ya. Dari awal. 1, 2, 3. Tepuk toleransi. Di Indonesia 6 agamanya. Islam, Katolik, juga Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Oke, pada intinya hari ini kita belajar tentang toleransi yang dijelaskan pada surat Al-Kafirun dan surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk itu berarti kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada ya, berarti kita cukupkan bahwasanya hari ini kita perlu banyak belajar menghormati orang lain untuk bisa hidup berdampingan dengan orang lain agar hidupnya menjadi rukun, damai, dan aman. Ya, maka kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu mimpin doa. Yuk, Konel. Ya, titip salam untuk keluarga di rumah. Nanti pembelajaran di rumah jangan lupa diulang ketika sudah didapatkan di sekolah. Untuk itu saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.